Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Jelang partai kualifikasi Piala Dunia versus Tiongkok, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di Indonesia. Kluivert langsung menonton pertandingan Liga 1 Persis Solo melawan Dewa United. Kluivert memantau laga Persis versus Dewa United ditemani oleh asistennya Dani Lanzat. Keduanya menyaksikan dari Royal Box yang ada di atas tribun VIP Stadion Manahan Solo semalam. Kedatangan Kluivert untuk memantau langsung pemain-pemain potensial yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan. Seperti diketahui, di skuad Persis dan Dewa United terdapat beberapa pemain langganan timnas seperti Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, hingga Egy Maulana Fikri. Usai laga Persis lawan Dewa United, Patrick Kluivert sempat meladeni swafoto sejumlah warga. Kluivert dan asistennya Daniel Lanzat membuat sejumlah catatan dan mengatakan ingin menonton permainan klub jelang akhir liga. Sementara bagi dua pemain, yakni Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri, mengatakan hanya fokus ke pertandingan dan bermain sebaik-baiknya. Urusan pemilihan pemain Timnas merupakan hak pelatih Patrick Kluivert. Pasti pelatih Timnas dia akan menonton pemain yang akan dipilih nantinya, yang kita tidak tahu siapa aja yang akan dipanggil, kan nama-namanya juga belum ada. Pasti setiap pemain ingin memberikan terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih, dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Tadi Coach Patrick nonton ya di atas ya? Sananta tahu nggak? Tahu, dia sebelum datang dia WhatsApp saya buat di acara. Apakah itu menambah motivasi dari lapangan? Sebenarnya nggak ada sih, tapi ya kita coba yang terbaik, berikan yang terbaik. Oke? Udah ada bocoran belum buat tanggal 26? Timnas Indonesia bersiap menjalani pemusatan latihan di Bali jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia kontra Tiongkok. Namun dua pemain yang selama ini jadi pilihan utama, yakni Marcelino Ferdinand dan juga kiper Martin Pas, dipastikan tidak akan tampil. Antusiasme pecinta timnas mulai terasa jelang laga timnas Indonesia melawan Tiongkok di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baru sehari penjualan, sebanyak 80% tiket timnas versus Tiongkok sudah ludes dipesan. Sisanya baru akan dijual pada 19 Mei mendatang. Untuk mempersiapkan laga krusial tersebut, sebagian tim pelatih timnas sudah tiba di Jakarta. Lewat unggahan di akun Instagramnya, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pasteur, terpantau sudah di Jakarta. Demikian juga Dani Lanzat yang mengunggah foto berlatar Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan pada 5 Juni nanti. Tak hanya asisten pelatih timnas, gelandang timnas Ivar Jenner yang bermain di Belanda juga mengunggah keberangkatan ke Indonesia di akun Instagramnya. Perjalanan ke Indonesia diperkirakan guna menjalani pemusatan latihan timnas di Bali jelang lawan Tiongkok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp pada 26 Mei 2025. Erick bilang, pemusatan latihan harus dimaksimalkan timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya melawan Tiongkok 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Kenapa di Bali? Ya memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan, kita harus tarik. Ya kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali gitu. Namun persiapan timnas dibayani masalah. Pasalnya, dua punggawa Garuda yang selama ini menjadi pilihan utama, Marcelino Ferdinand dan kiper Martin Pas, dipastikan tidak akan tampil melawan Tiongkok. Marcelino dan Pas terkena akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, 3 pemain timnas, Jait Zes, Calvin Verdong, dan Eliano Reinders, tengah dalam performa apik di klubnya masing-masing. Mengenai taktik, pengamat sepak bola Haris Pardede bilang,
Timnas harus mewaspadai serangan balik, karena Timnas kerap kali menguasai pertandingan namun kalah karena serangan balik lawan. Kemungkinan besar China akan track back, akan bertahan. Nah sementara kalau kita lihat selama 8 pertandingan di luar Jepang, kalau kita menguasai ball position, kalau kita dominan, itu kita malah kalah, Mbak. Lawan China di Qingdao misalnya, kita unggul ball position, bertahan tinggi, malah kena counter, kalah. Demikian juga lawan Australia kemarin di Sydney. Kita dominan, kita menguasai, bertahannya tinggi, malah kena counter juga. Indonesia saat ini ada di peringkat 4 klasmen dengan 9 poin, hasil 2 kali menang, 3 seri, dan 3 kalah. Di atas Indonesia ada Arab Saudi dengan 10 poin, Australia 13 poin, dan Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia. Hanya tim peringkat 1 dan 2 grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Timnas membutuhkan kemenangan lawan Tiongkok untuk membuka lebar peluang ke Piala Dunia. Jika setidaknya bisa menduduki peringkat 3 atau 4, maka Timnas berhak kembali berjuang ke babak 4 untuk lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Di antaranya, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara dan darat di Gaza, termasuk kamp pengungsian. 153 orang tewas dalam serangan ini. Sesaat lagi kami akan kembali.